Sebanyak 7 kepala daerah mengajukan gugatan pasal 201 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu pemohonnya ialah Wali Kota Bogor, Bima Arya. Dan telah terhubung dengan jurnalis Garuda TV, Fani Agnia, yang akan berbincang dengan Bima Arya terkait isi gugatan dan fokus Wali Kota Bogor usai lepas jabatan nanti. Silahkan Fani, dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Ali. Ya, pemirsa, jika kita berbicara tentang Mahkamah Konstitusi, ini memang beberapa waktu belakangan ini, Mahkamah Konstitusi mendapatkan beberapa layangan gugatan dari masyarakat dan baru saja kemarin mendapatkan gugatan dari 7 kepala daerah terkait dengan Undang-Undang Pasal 201 Ayat 5 Undang-Undang Pilkada, yang mana pemohon ini merasa keberatan karena masa pensiun atau masa selesai jabatannya ini berhenti di tahun 2023, yang seharusnya jika dilantik pada tahun 2019 ini berakhir di tahun 2024. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya, untuk membahas lebih detail lagi terkait gugatan yang dilayangkan kepada Mahkamah Konstitusi. Halo Pak Bima Arya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, selamat sore Fani. Oke, ya Pak. Ini saya akan berbincang-bincang lebih detail lagi ya Pak, mungkin agar masyarakat secara menyeluruh nih tahu apa saja isi gugatan dari yang kemarin disampaikan. Kalau boleh tahu ini isinya apa saja Pak gugatannya Pak? Jadi begini, kita kan tahu bahwa kita menuju sistem pilkada serentak di tahun 2024. Ya. Nah, tetapi karena masa jabatan kepala daerah itu berbeda-beda, karena pilkadanya berbeda-beda, maka pasti akan ada yang disesuaikan begitu ya, supaya ujung-ujungnya di 2024 selesai. Kami semua mendukung itu. Nah, tetapi kalau kita mempelajari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, itu ada sesuatu yang agak kurang jelas di situ. Nah, di situ dijelaskan dalam pasal 201 ayat 5 bahwa kepala daerah yang pilkadanya di tahun 2018 itu menjabat sampai tahun 2023. Jadi sekali lagi, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota yang pemilihannya tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023. Padahal agak banyak teman-teman kepala daerah yang selesainya itu di 2024. Gitu. Seperti saya selesai April, Pak Martin wali kota Gorontalo selesai di bulan Juni gitu. Nah, tapi kalau mengacu kepada ini maka harus selesai di tahun 2023. Sementara pasal itu atau ayat itu tidak menjelaskan juga bahwa yang pemilihan tahun 2018 itu kan sesungguhnya pelantikannya tahun 2019. Jadi tidak kemudian pilkada 2018 langsung menjabat sehingga 5 tahunnya 2023. Enggak. Pelantikannya 2019. Artinya masa jabatan kami berkurang. Nah, karena itu kami kemarin menyampaikan gugatan untuk meminta tafsir konstitusional dari Mahkamah Konstitusi. Karena menurut kami, kalaupun kami ini masa jabatannya dimaksimalkan tetap, ini kan bukan minta nambah ya, tapi tetap 5 tahun, akhirnya tetap di 2024, itu tetap tidak akan mengganggu tahapan keserentakan. Karena pilkada sekalipun maju di bulan September, toh masa jabatan kami yang paling ujung itu di bulan Juni, itu masih sebelum pelaksanaan dari pilkada serentak itu. Kira-kira begitu. Oke, baik Pak. Ini berarti memang terkait dengan batasan ya, memang seharusnya di 2024, tapi karena undang-undang yang ini di 2023 harus sudah berakhir ya Pak masa jabatannya Pak. Iya betul, betul. Oke, kalau Pak Bima sendiri ini harusnya di bulan April 2024 ya? Betul. Ya. Jadi akan lebih cepat 4 bulan atau terpotong 4 bulan Ya. kalau memang berhenti di bulan Desember. Oke, ini terpotong 4 bulan, berarti dari Pak Bima sendiri ini sangat berpengaruh dengan program-program mungkin yang belum terlaksana atau bagaimana Pak? Ya sebetulnya kami memaksimalkan untuk menuntaskan program sampai di bulan Desember. Tetapi ada satu hal yang saya kira krusial, bahwa sekarang ini kita sedang mengawal perencanaan pembangunan jangka panjang di 2025 sampai 2045. Ini 20 tahun sekali kan. Nah, tahun depan itu kita evaluasi.
supaya bisa diketok di 2025 menuju 2045. Ini rencana pembangunan jangka panjang. Memang bisa ini dikerjakan oleh pejabat wali kota atau pejabat bupati atau pejabat gubernur, tapi kan berbeda. Karena kami sudah memahami persoalan, kami memahami prinsip kesinambungan, sehingga lebih ideal apabila kepala daerah definitif lah yang menyusun itu. Karena ini menentukan 2045. Jadi saya kira itu ya. Dan yang kedua, ini kan ada tahun politik ya di bulan Februari. Nah, karena itu saya kira akan sangat baik apabila pejabat kepala daerah definitif yang mengawal itu, karena kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan semua, termasuk dengan Forkopimda. Oke, baik Pak. Ini sejak kemarin digugat kepada MK, sudah diinformasikan belum Pak? Nanti kira-kira akan dapat hasilnya itu di hari apa atau mungkin di minggu keberapa Pak? Kemarin itu sidang pertama, Ya. kami masih melakukan beberapa perbaikan disarankan oleh Hakim Konstitusi. Jadi masih menunggu jadwal sidang berikutnya, mungkin sekitar 2 minggu lagi. Oh, sekitar 2 minggu lagi. Oke, baik Pak. Ini kita agak beralih ke masa jabatan dari Pak Bima sendiri ya. Kalau kita lihat di April 2024 yang seharusnya, ini kita lihat Kota Bogor bagaimana nih Pak sejauh ini? Apa saja yang memang sudah berubah dari masa pertama kali Pak Bima menjabat sampai hari ini? Atau mungkin apa yang belum terrealisasikan Pak? Di antara sejumlah catatan-catatan capaian, tentu selalu ada hal yang belum selesai, hal yang masih belum maksimal. Saya harus akui bahwa penataan transportasi masih menyisakan beberapa PR, konversi angkot masih belum maksimal, proses untuk penerapan sistem by the service, ini BTS, angkot diganti menjadi bis, ini juga belum maksimal. Di penghujung tahun ya tadinya ditargetkan akan ada bis-bis baru tambahan lagi, tetapi ada sedikit perubahan dari pemerintah pusat sehingga ada penundaan. Nah, jadi catatan dari saya adalah itu, program konversi angkot masih belum maksimal. Saya harus akui itu belum tercapai secara utuh begitu ya. Yang kedua, masih ada beberapa titik kesemrautan di Bogor yang masih kami benahi. Bogor Plaza, Pasar Kebon Kembang ini masih semraut, karena tahapannya agak rumit. Dan saya targetkan di bulan Desember Bogor Plaza sudah dibongkar, karena itu adalah sumber kesemrautan yang utama. Dan di akhir tahun ini saya maksimalkan betul penataan di Pasar Kebon Kembang. Jadi saya kira dua itu yang menjadi catatan. Satu adalah masalah transportasi, yang kedua adalah masalah penataan pasar yang masih menyisakan PR bagi pejabat wali kota berikutnya. Ya, Pak, ini terkait dengan tadi beberapa poin yang disebutkan transportasi umum dan angkot-angkot ini. Dari informasi saya juga beberapa kali menemukan masih banyak kendaraan yang parkir di sembarang tempat begitu ya Pak. Salah satunya mungkin di Istana Negara di daerah-daerah depannya ini bagaimana Pak? Sudah mulai dirapikan Pak? Kuncinya itu patroli. Jadi Oke. kemarin saya evaluasi lagi, harus ada tim yang menyapu bersih, yang selalu konsisten berputar sehari minimal 2 kali. Nah, ini dilakukan oleh tim Tangkas. Ini patroli yang rutin sehari 2 kali, akan mengecek parkir sembarangan, sampah yang tidak terangkut, kemudian sampah visual juga, angkot-angkot yang melanggar. Nah, karena tim Tangkas ini juga terdiri dari beberapa dinas yang berbeda. Ada Disub di situ, ada Pol PP di situ, ada Dinas Lingkungan Hidup di situ. Jadi targetnya adalah keamanan dan ketertiban. Saya nggak mau mewariskan Bogor ini dalam kondisi sistem yang semraut. Saya ingin siapapun yang menggantikan saya nanti akan diwarisi satu sistem yang sudah tinggal melanjutkan, tinggal diperkuat saja. Jadi tadi kalau pertanyaannya soal kesemrautan, macet, dan lain-lain, nah itu salah satu kata kuncinya adalah konsistensi. Dan kami membentuk tim Tangkas untuk itu, dan mudah-mudahan terus dilanjutkan oleh pengganti saya nanti. Ya, oke Pak. Jadi memang yang dibutuhkan adalah konsistensi ya Pak. Kalau tadi kita melihat ada PR atau hal-hal yang masih harus dikoreksi, ini dari Pak Bima sendiri apa sih yang akhirnya sudah bisa merubah Kota Bogor dari yang sebelumnya kurang baik menjadi yang lebih baik lagi, mungkin dari hal infrastruktur dan lain-lain bagaimana Pak? Kalau kita lihat data survei, kami melakukan survei secara reguler,
Yang paling diapresiasi oleh publik itu nomor satu adalah ruang publik yang lebih baik dan lebih berkualitas. Ada pedestrian, ada taman kota, ada sudut-sudut kota yang lebih rapih, lebih tertata, lebih nyaman. Itu nomor satu. Nomor dua adalah infrastruktur. Eh, Jalan, jembatan, flyover, eh, tempat fasilitas publik baru, dan lain-lain, itu diapresiasi betul oleh publik. Yang ketiga adalah pelayanan kesehatan yang dianggap lebih baik. Dan yang keempat adalah birokrasi yang relatif lebih melayani dibanding masa-masa sebelumnya. Nah, ini data survei yang berbicara. Ini bukan klaim dari Bima Arya, tetapi data-data yang menunjukkan bahwa itulah bidang-bidang yang diapresiasi oleh publik selama 10 tahun. Oke, oke baik Pak. Jadi berdasarkan survei ya Pak, memang sudah ada hal yang mendasar bahwa memang Kota Bogor ini dari sisi ruang publiknya, kemudian kesehatan dan lain-lain. Kalau dari mungkin dari Pak Bima sendiri melihat jika turun ke masyarakat, ini masih ada nggak sih keluhan yang menyisa Pak? Keluhan ya sepele mungkin hal terkait dengan pembelajaran untuk anak-anaknya atau ekonomi, atau jika berbicara tentang ekonomi kita bahas ke stunting gitu, masih ada nggak sih Pak keluhan-keluhan kecil seperti itu Pak? Nggak akan ada kota yang tidak ada keluhan. Ya, tunjukkan ke saya warga yang tidak mengeluh. Seluruh kota, seluruh dunia selalu ada kota yang selalu ada warga yang mengeluh. Nah, memang masalahnya lebih kepada proporsi keluhan dan bidang keluhan. Nah, di Bogor ini saya kira sama ya, seperti banyak kota. Keluhan utama adalah lapangan pekerjaan. Warga selalu mengeluh, susah mencari lapangan pekerjaan. Yang kedua, warga seringkali mengeluh juga fasilitas kesehatan yang masih kurang, masih belum dekat dengan warga, RSUD yang terlalu penuh, makanya RSUD ini kita bangun terus. Desember insya Allah saya resmikan lagi tahap ketiga dari RSUD ini. Yang ketiga, warga juga suka mengeluhkan terkait dengan masalah dalam pendidikan ya, agak susah mengakses sekolah yang murah dan berkualitas. Nah, itu PR kita ke depan. Ya, makanya membangun sekolah secara merata di semua wilayah itu PR, supaya sistem zonasi betul-betul bisa berlaksana dengan baik. Oke, baik Pak Bima, ini mendekati masa selesai dari jabatan dengan beberapa tadi hal yang sudah berhasil ataupun masih ada PR. Ini dari Pak Bima sendiri bagaimana Pak? Untuk meninggalkan jabatan dari wali kota ini masih ada PR yang harus diselesaikan. Kira-kira bagaimana Pak? Harapan untuk nanti yang melanjutkan, atau berharap masyarakat Bogor lebih mendukung lagi, atau bagaimana Pak? Jadi dua targetnya. Yang pertama adalah menuntaskan janji kampanye program prioritas. Itu harus tuntas setuntas-tuntasnya. Yang kami janjikan harus selesai, yang kami mulai harus berakhir. Itu nggak boleh ada yang sisa, nggak boleh ada yang mangkrak, semaksimal mungkin. Yang kedua adalah kita ingin mewarisi ke pemimpin berikutnya satu sistem yang rapih, satu sistem yang memang kokoh, satu sistem yang siap untuk menjalankan program-program berikutnya, siapapun pemimpin itu. Jadi dua itu target kami di ujung masa jabatan ini, Pak. Baik, 2 poin tersebut. Intinya yang paling saya tadi suka adalah ketika kita sudah memulai, harus juga diakhiri ya Pak? Ya. Jadi diusahakan tetap harus dihasilkan dan mendapatkan hasil dari respon masyarakat ini yang baik. Ini kalau kita berbicara tentang penerus dari Pak Bima Arya, ini kira-kira udah ada nama belum Pak? Atau saya melihat rumor yang beredar ini mungkin bisa naik dari istri Pak Bima Arya menjadi wali kota, atau bagaimana Pak? Ada nama-nama lain Pak? Enggak. Saya yang penting itu husnul khotimah. Ya. Menyelesaikan tugas dengan paripurna, dengan semaksimal mungkin itu. Dan saya kira banyak yang siap menggantikan. Ada Kang Deddy Rahim, Pak Wakil Wali Kota yang saya kira juga sangat siap. Dan ada teman-teman yang lain ya, yang hari ini juga sudah mulai mengenalkan diri. Mudah-mudahan siapapun wali kotanya, kalau sistemnya sudah kuat, maka program itu akan berlanjut. Oke, baik. Jadi memang 3 nama itu dari pandangan Pak Bima ini sekiranya memang sudah memenuhi kriteria ya Pak, tinggal nanti bagaimana masyarakat Bogor aja ya. Ya, kita lihat aja nanti. Ya. Oke, baik Pak. Ini setelah selesai masa jabatan Pak Bima, nanti mau fokus kemana lagi nih Pak? Ke bidang apa Pak? Belum ada. Saya mau fokus untuk menuntaskan. Ya. Dan mungkin saya akan mulai siap-siap kembali ke kampus, menulis buku, siap-siap mengajar, siap-siap meneliti lagi. Nah, itu aja siap-siapnya. Selanjutnya nanti kita lihat perkembangan.
Oke, belum mau untuk terjun ke dunia politik lebih dalam lagi, Pak? Atau ya masih tetap di Ya masih tergantung banyak hal, kalau kondisi oke, politik kan banyak yang nggak pasti. ya. Ya kita lihat aja, belajar dari tahapan pilpres, koalisi saja terbentuknya kan last minute semua. Apalagi sekarang, bicara pilkada kan masih panjang, masih Ya. bulan September tahun depan. Oke, oke Pak, ini menutup pertanyaan saya dan juga tadi diawali oleh gugatan yang dilayangkan ke MK. Ini kira-kira di akhir boleh Pak disebutkan harapannya untuk keputusan MK nanti karena kan masih harus beberapa Harapannya supaya lagi ya bisa Pak. lebih cepat, lebih bagus, karena kita ingin kepastian, itu aja. Ya, itu yang kami sampaikan ke Majelis Hakim yang mulia. Seyogianya bisa dipertimbangkan untuk memberi keputusan sesegera mungkin, mengingat ini perlu kepastian untuk kesinambungan program. Terima kasih, Oke. Fani, waktunya. Ya, baik. Terima kasih Pak Bima Arya untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bima Arya untuk kesempatan dan waktunya telah berbincang-bincang dengan Garuda TV terkait dengan detail gugatan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Ini memang semoga hasilnya mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan dari kepala daerah untuk tentunya berpengaruh kepada program-program kerja yang akan dituntaskan hingga nanti tahun 2024. Ali dan juga pemirsa, demikian informasi dan obrolan saya dengan Bima Arya terkait dengan gugatan Mahkamah Konstitusi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Fahni Agnia atas laporannya. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam laporan 8 malam Garuda TV. Zoom out, Bang.